Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi rekan-rekan di kelas isu-isu global masa kini ya, atau sering saya sebutnya sebagai sebuah mata kuliah dalam terminologi bahasa Inggrisnya itu adalah global issues ya. Jadi nanti akan sering saya pakai global issues gitu aja untuk pengistilahan ya mata kuliah isu-isu globalisasi masa kini kalau nggak salah gitu. Oke, rekan-rekan, ini pertemuan kita yang ketiga, tentu masih dalam kelas asinkronus ya, setelah minggu lalu perkuliahan kita laksanakan dari Amerika Serikat ya. Nah, sekarang dari Bogor. Tema kita yang ketiga ini adalah Global Security and the 21st Century ya. Jadi ini topik yang saya gunakan sebagai video teaching ya. Yang pertama untuk kelas Anda, tentu Anda sudah bisa mengakses e-learning yang saya sudah posting PowerPoint ya, ini yang saya gunakan ini, dan materi dari buku referensi yang juga sudah saya kirimkan. Nah, sebagai awal saja untuk pengenalan secara umum, yang dimaksud dengan Global Security and the 21st Century ini itu adalah nanti pada penekanan human security-nya ya. Jadi minggu yang lalu saya sudah postingkan materi di pertemuan yang kedua tentang globalisasi ya. Is globalization good or bad ya, apakah globalisasi itu bagus atau buruk. Nah, saya minta Anda berdiskusi sebenarnya di e-learning itu, tapi hanya ada satu pertanyaan kalau nggak salah. Nanti kita ulangi lagi yang lebih intensif gitulah ya. Oke, untuk tema global security ini saya langsung ke slide yang selanjutnya. Jadi Anda bisa membaca secara detail bahwa memang sejarah manusia itu ya, dalam kurun waktu yang sudah sekian lama ya, banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan, perkembangan-perkembangan, penemuan-penemuan baru ya di bidang apapun ya, terutama tentu saat ini adalah tentang IT-nya itu ya, information and technology ya. Tapi sayangnya di sisi yang lain ya, di saat yang sama dunia berkembang dengan baik ya, peradaban berkembang dengan sangat positif gitu, tetapi ternyata ada banyak konflik kekerasan ya. Jadi itu semacam negasi dari pertumbuhan peradaban dunia yang sangat positif, tetapi di saat yang sama ternyata masih ditemukan banyak konflik kekerasan yang tentu merupakan sebuah bukan pencapaian sebenarnya, tetapi sebuah hal yang sangat sangat negatif. Nah, itu terjadi saat ini ya, dan itu juga terjadi pada waktu-waktu lampau ya, selalu ada begitu ya, ketika ada perkembangan yang positif, di saat yang sama juga ada fenomena-fenomena yang negatif. Nanti saya akan tunjukkan di dalam buku referensi sumber yang aslinya dalam bahasa Inggris. Nah, terutama kalau kita melihat dari maksudnya kalau dilihat dari konflik yang terjadi ya, tentu lebih selalu pada masalah konflik ini ya, konflik militer ini. Nah, ini kita bisa saksikan hari ini antara konflik Rusia Ukraine, kemudian Korea Selatan, Korea Utara yang masih ya saling lihat melihat gitu ya, dan tentu kemudian koalisi-koalisi yang ada di belakang itu. Nah, tentu kita tidak menginginkan sebenarnya, atau bahkan dunia pun sebenarnya tidak menginginkan, tetapi maksudnya menginginkan adanya sebuah konflik-konflik itu ya, tetapi tentu saja
sebagai sebuah kealamiahan ya, yang biasanya seringkali kita tidak bisa menghindarinya, adalah munculnya hal-hal yang sifatnya negasi dari pertumbuhan-pertumbuhan yang bagus. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Nah, di dalam memahami ya global security ini atau keamanan global ini ya, itu bisa dilihat dari ini slide yang berikutnya ya. Jadi bisa dilihat dari key actors ya. Jadi aktor-aktor kunci ya di dalam global security ini secara umum bisa digolongkan atau bisa dikategorikan dalam tiga ini ya. Jadi yang pertama itu state ya, atau negara. Nah, nanti kalau yang belajar tentang teori klasik hubungan internasional pasti sudah paham ya, bahwa negara itu adalah aktor yang sangat penting. Kemudian aktor yang kedua itu adalah IGO ya, atau International Government Organization. Itulah ada PBB ya, ada lembaga-lembaga regional yang lain ya. Kalau PBB tentu dia sebuah lembaga global internasional. Nah, nanti ada institusi-institusi yang sifatnya itu regional ya, termasuk misalkan untuk security ada NATO, ada Pakta Warsawa, atau kalau yang tidak militer, yang non militer itu ada ASEAN, ada Liga Arab misalkan. Nah, itu regional ya. Jadi institusi yang bersifat regional, tetapi itu adalah government ya, pemerintahan atau koalisi dari pemerintah. Kemudian aktor yang ketiga itu adalah non government organization atau NGO gitu ya. Jadi tiga aktor kunci ini ya akan sangat mewarnai seperti apa global security yang sedang terjadi ya, atau yang sedang eksis di dalam dunia internasional ini. Nah, ada penjelasannya ya, rekan-rekan bisa membaca sendiri nanti yang ini. Misalnya yang state itu seperti apa gitu ya. Jadi maksudnya kunci aktor yang diperankan oleh negara itu seperti apa ya, Anda bisa membaca di sini. Kemudian kalau yang itu adalah International Government Organization ya, atau institusi internasional tapi pemerintah ya, ini PBB terutama karena ini internasional. Tadi yang saya sebut beberapa ada yang regional ya, ASEAN misalkan. Nah, Anda bisa melihat dan membaca di sini. Kemudian yang terakhir ini ya, jadi yang non government ya, termasuk kalau di negara kita di Indonesia itu ormas itu sangat penting ya, organisasi masyarakat ya, terutama yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Ada Muhammadiyah, ada NU. Nah, itu ada sebuah key actor ketiga ya, ini key actor yang NGO ya, yang mempunyai peran sangat-sangat penting itu. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa tiga aktor ini adalah penting ya di dalam melihat eksistensi dari global security yang ada saat ini. Tentu yang kita persepsi itu adalah yang state ya, selalu. Jadi yang lebih mengemuka, yang lebih berperan, yang lebih nampak itu tentu adalah faktor-faktor negara ya, atau faktor dan aktor negara gitu. Nah, nanti kita sedikit bahas ada mengapa ada faktor, ada aktor itu sama dengan ada di hubungan internasional itu ada level of analysis dan ada unit of analysis. Nah, unit ini ya lebih kepada aktor, sementara level ya itu pada faktor. Seperti itu. Oke, selanjutnya rekan-rekan ini sangat menarik ya, kita memahami bagaimana evolusi ya keamanan global itu ya, global security itu dari sejak ini menjadi semacam
analisis situasi yang nampaknya permanen ya. Yang saya maksudkan permanen itu adalah di dalam kajian hubungan internasional itu selalu diawali dengan situasi ini ya, dalam analisis maksud saya ya. Jadi Perang Dunia Pertama. Jadi ini fenomena awal gitu ya. Setiap kita yang mempelajari hubungan internasional pasti selalu dicekoi masalah ini. Oke, terjadi pada tahun sekian sampai sekian ya, 1914 sampai 1918. Nah, setelah itu, nah ini nanti Anda baca lah ya mengapa dan bagaimana gitu ya. Saya tuliskan di sini sedikit sebagai gambaran umum ya. Perang Dunia Pertama itu apa sih gitu ya. Mereka perang ini menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan besar dan bergesernya keseimbangan kekuasaan atau balance of power ya, antara siapa? Jerman, Kekaisaran Austria Hungaria, Kekaisaran Ottoman ya, atau Turki yang sekarang ini dan sebagainya. Kemudian fase taruhlah begitu istilahnya ya. Yang kedua itu Perang Dunia II ya. Perang Dunia I meletus, kemudian damai ya karena ada LBB ya, Lembaga Bangsa-Bangsa. Tetapi kemudian LBB pun tidak bisa menjaga perdamaian secara abadi. Karena apa? Karena muncul atau pecah Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945 ya. Jadi ini peperangan yang terjadi meskipun sudah dibentuk sebuah lembaga yang menjaga perdamaian, itulah LBB itu. Nah, karena LBB tetap pada Perang Dunia II, maka bubar LBB itu muncul, kemudian PBB ya, akhir dari Perang Dunia III itu. Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia berakhir, dibentuk lagi sebuah institusi yang bisa menjaga perdamaian. Harapannya seperti itu ya. Nah, tentu kita pahami semua setelah Perang Dunia II berakhir tetap muncul juga perang, tetapi tidak secara terbuka ya. Itulah Perang Dingin ya, Cold War. Itulah di sini ya. Di sini disebut sebagai dua blok ya, berarti ini sebenarnya adalah Cold War ya, Perang Dingin. Nah, situasinya seperti apa Perang Dingin itu, insya Allah dari kita masing-masing sudah paham ya, meskipun secara sekilas apa yang terjadi dari setelah tahun 1945 sampai 1990 ya. Jadi tahun 1990 itu apa? Itu adalah akhir dari eksistensinya Uni Soviet ya, atau USSR. Jadi ketika USSR ini, Uni Soviet runtuh ya pada tahun 1990, maka ya sudah tidak ada perang dingin lagi intinya ya, karena satu kan perang dingin itu dua blok ya, blok barat, blok timur. Blok barat tentu komandonya Amerika, blok timur Rusia, Uni Soviet maksud saya. Nah, ketika satu dari dua itu sudah hancur ya, sudah bubar, ya tentu tidak ada lagi yang namanya persaingan dua blok itu. Itu makanya saya sebut sebagai sebuah era berakhirnya Perang Dingin ya, yakni tahun 1990 ya. Jadi saya sedikit review tadi. Fenomena yang pertama adalah Perang Dunia I ya, kemudian Perang Dunia II, kemudian Perang Dingin. Kalau ini PD-nya bukan Perang Dunia ya, Perang Dingin atau Cold War ya, berakhir tahun ini. Ini tahun berakhir 1918, ini berakhir 1945, ini berakhir 1990. Nah, setelah itu tentu kita pahami semua hegemoninya tunggal, hegemoni Amerika, dan kemudian dunia berubah lagi
ya setelah dominasi atau apa istilahnya itu hegemoni Amerika, ya. Kita masih ingat tentu WTC, ya, World Trade Center, tanggal 11 September atau sering disebut dengan 9/11 ya. Jadi runtuhnya World Trade Center itulah yang kemudian memunculkan fenomena baru, ya. Jadi 4 apa istilahnya ini fase atau mungkin kita bisa bilang sebagai fenomena gitu ya. Jadi di Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin, ya, kemudian hegemoni, dan hegemoni itu maksudnya juga kemudian berakhir dari dengan adanya tragedi ini, ya. Inilah fase-fase atau fenomena-fenomena yang bisa kita sebut sebagai sebuah overview dari global security itu. Jadi keamanan global, ya, sangat dipengaruhi nuansanya oleh situasi-situasi fenomena ini tadi, gitu ya. Nah, poin yang ingin menjadi sesuatu gitu ya. Ya maksudnya sesuatu itu apa sih kemudian yang membedakan mengapa kalau misalkan tadi Perang Dunia I, II, Perang Dingin, 9/11 itu, ya, itu faktanya seperti itu. Tetapi ini kita ke slide yang terakhir, ya. Jadi saya geser agak ke kiri. Nah, yang menjadi poin pada perkuliahan kita hari ini itu adalah global security yang sudah mengalami perubahan. Perubahan seperti apa? From state security to human security. Ini yang penting, ya. Jadi fenomena yang tadi saya jelaskan, ya, berdasarkan slide-slide yang sebelumnya tadi itu sesuatu yang biasa. Maksudnya ya itulah memang fakta yang ada. Kemudian kalau kita Google juga akan seperti itu knowledge-nya. Tetapi yang ingin menjadi sesuatu yang berbeda, ya, pada perkuliahan saya pada hari ini adalah bagaimana perubahan global security, ya, yang state centris, ya, saya katakan sebagai state centris yang selalu berpusat pada negara, ya, itu bergeser ke human, ya, human security, ya. Jadi keamanan itu, ya, arti keamanan itu, ya, tidak selalu berpusat pada negara sebagai sebuah aktor dan faktor yang tadi saya sampaikan di awal, tetapi dia sudah shift, ya, dia sudah berubah ke human. Jadi keamanan itu sudah kepada individu, kepada manusia. Jadi misalkan kita, ya, saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, ya, kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Nah, keamanan itu tidak hanya berfokus bagaimana mengamankan negara Indonesia, tetapi mengamankan saya sebagai dosen dan Anda sebagai mahasiswa. Itulah poinnya, ya. Jadi konsep human security, nanti Anda baca mulai di sini, ya, jadi konsep keamanan manusia, ya, nanti Anda akan baca sendiri, ya, ke bawah, ya, sampai nanti saya tunjukkan juga di dalam referensi yang utamanya, ya. Jadi konsep human security itu, ya, menjadi sangat penting dan kemudian menjadi hal yang oleh negara itu harus dilaksanakan, yang oleh konvensi internasional itu harus dijamin, seperti itu, ya. Jadi sekarang untuk membicarakan masalah keamanan global itu tidak serta-merta hanya membicarakan keamanan negara itu, tapi keamanan manusia, ya, insan yang ada di dalam negara, yang hidup di negara tersebut.
itu ya. Jadi ada beberapa contoh, misalkan nanti kita bisa lihat bersama di video ada di YouTube itu tentang persoalan yang di Rwanda misalkan ya. Jadi itu sangat-sangat betapa jiwa manusia itu ya harus menjadi fokus penyelamatan, tidak hanya negara tetapi insan, manusia yang ada di dalamnya. Saya kira itu ya rekan-rekan yang menjadi video teaching saya pertama berkenaan dengan tema atau topik global security. Nah, saya ingin mengenalkan saja, tentu saya sudah posting di e-learning Anda. Yang tadi saya bicarakannya, tadi saya gunakan sebagai dasar pembuatan PowerPoint itu adalah dari buku yang sudah saya share dan kemudian saya ambil, sudah saya juga posting di e-learning, ambil secara khusus ya pada bahasan ini. Nah, ini ada di halaman berapa saya kurang paham. Ada di halaman 21 ya. Kalau Anda ingin membaca secara detail tentang apa yang tadi sudah saya akan saya hanya ambil yang inti-intinya ya, tetapi sebenarnya di referensi yang asli ya di bukunya itu sangat rigid gitu ya. Nah, ini tadi key actor-nya, kemudian historical approaches, maksudnya itu pendekatan histori yang tadi saya jelaskan ya tentang Perang Dunia Pertama ya, kemudian Perang Dunia Kedua ya, persis seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, yang tadi menjadi bagian terakhir itu ya, itu kan di sini ya. Jadi from state security to human security. Nah, sebenarnya ada topik lainnya di sini, maksudnya topik yang lebih detail lagi, itu dia membicarakan tentang COVID. Ya, ada juga di sini sebentar. Bagaimana masalah kesehatan, bagaimana masalah pangan gitu ya. Itu yang menjadi topik-topik yang sebenarnya di dalam persoalan human security itu. Jadi ketika kita berbicara tentang state security lebih banyak pada bagaimana negara itu menjaga sovereignty-nya ya, kedaulatannya, tetapi ketika kita berbicara tentang human security ya atau keamanan manusia itu bagaimana kesehatannya, bagaimana tentang ketersediaan pangannya gitu. Ya, bahkan ada yang ini yang Anda bisa lihat ya, ada COVID. Bagaimana kita gitu ya bisa terhindar dari itu dan tidak sampai pada kematian. Coba ini ada robot pembunuh yang itu adalah artificial intelligence, bagian dari itu maksudnya. Kemudian ada apalagi ini, ada isu-isu yang kekinian, cyber security ya, termasuk ada di dalam bagaimana menjamin keamanan manusia itu ya dari banyaknya ancaman-ancaman global itu. Nah, itu nanti kita bisa adakan dalam tanya jawab kalau misalkan rekan-rekan berkenan. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian video teaching saya pada hari ini, dan nanti saya akan upload di YouTube saya yang kemudian nanti saya akan share linknya yang Anda bisa tonton sendiri. Demikian, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam pertemuan masih asinkronus sampai ke pertemuan ke-6 ya. Jadi baru yang pertemuan ke-7 nanti kita bisa tatap muka melalui Google Meet. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.